Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 TPB 44 akan membahas penerapan arus DC pada motor listrik sederhana sebagai tugas besar RBL Fisika Dasar 2B. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Valencia dengan NIM 122350008 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Maharani dengan NIM 122350017 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Atina Dewi Nazaria dengan NIM 122350016 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Irana Nazwa Fadila dengan NIM 122350020 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Isnaini Yusra Hadiani dengan NIM 122350021 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Gandia Priyandi dengan NIM 122350023 dari Program Studi Teknologi Pangan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam medan magnet. Jika suatu benda konduktor berada di dalam medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri oleh arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya tersebut dinamakan sebagai gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arus listrik dan arah medan magnet. Arah gaya Lorentz juga dapat diketahui dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz, F sama dengan bil sin theta. Keterangan, F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus listrik, L sama dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan arus listrik. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motor listrik arus bolak-balik AC alternating current. Yang kedua, motor listrik arus searah DC direct current. Pada percobaan ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah baterai ukuran 1,5 volt, kawat tembaga, 4 buah magnet, lakban, amplas, dan gunting. Prosedur percobaan. Dalam merangkai alat percobaan kali ini, pertama kami menyiapkan alat dan bahan seperti batu baterai, penyangga dari kawat tembaga berukuran agak besar, kawat tembaga berukuran kecil yang sudah dililitkan, lakban, dan magnet. Kemudian, rangkai penyangga kawat tembaga yang berukuran besar ke baterai. Letakkan di kutub positif dan negatif, lalu tempel dengan lakban. Setelah penyangga jadi, letakkan kawat tembaga yang sudah dililitkan ke penyangga yang ada di kutub positif dan negatif. Setelah itu, letakkan magnet di bawah lilitan kawat tembaga. Maka, kawat tembaga akan berputar dan alat motor listrik sederhana pun sudah siap. Pertama-tama, dalam merangkai alat percobaan ini, kami menyiapkan alat dan bahan seperti pada gambar, seperti batu baterai, penyangga dari kawat tembaga berukuran agak besar, kawat tembaga berukuran kecil yang sudah dililitkan, lakban, dan magnet. Kemudian, rangkai penyangga kawat tembaga yang berukuran besar ke baterai. Letakkan di kutub positif dan negatif, lalu tempelkan dengan lakban.
Setelah penyangga jadi, letakkan kawat tembaga yang sudah dililitkan ke penyangga yang ada di kutub positif dan negatif. Setelah itu, letakkan magnet di bawah lilitan kawat tembaga. Maka kawat tembaga akan berputar dan alat motor listrik sederhana pun sudah siap. Fenomena alat. Prinsip kerja dari motor listrik DC ini menggunakan fenomena elektromagnet agar dapat bergerak. Pada motor ini, kumparan medan disebut sebagai stator atau bagian yang diam, dan kumparan jangkar disebut sebagai rotor atau bagian yang bergerak. Berawal dari mengalirkan arus listrik pada kumparan, menyebabkan bagian kumparan yang bersifat utara akan menghadap ke utara magnet. Begitu sebaliknya, sehingga terjadi gaya saling tarik-menarik yang membuat pergerakan dari kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi dengan cara mengubah arus listrik yang dialirkan pada kumparan. Siklus ini dilakukan secara terus-menerus sampai arus listrik pada kumparan diputus. Kelebihan penerapan arus DC pada motor listrik sederhana. A. Mudah untuk dirangkai dan sederhana. B. Kecepatan dan rotasi mudah untuk dikendalikan. C. Mudah untuk kita buat atau menggunakan barang-barang bekas. D. Sistem kontrol relatif lebih sederhana dan murah. Kekurangan penerapan arus DC pada motor listrik sederhana. A. Kumparan bisa terbang apabila kumparan kurang kuat. B. Tidak bisa dikendalikan dalam kecepatan rendah. C. Rangkaian berukuran besar. D. Tidak cocok digunakan untuk lingkungan yang cepat kotor dan berdebu. Penerapan motor DC dalam kehidupan. Beberapa contoh penggunaan motor DC dalam kehidupan sehari-hari antara lain memutar impeller pompa, menggerakkan kompresor, mixer, bor listrik, kipas angin, kereta listrik, elevator, motor pada mesin yang digunakan pada tambang batu bara, dan mesin-mesin industri. Pengembangan ke depan. Motor DC adalah motor yang paling ideal digunakan pada sistem pengendalian elektris karena pengendaliannya dapat dilakukan secara terpisah, decoupled system. Namun demikian terdapatnya komutator-komutator menyebabkan diperlukannya perawatan rutin dan berkala. Hal ini menyebabkan sistem menjadi kurang efisien. Karena itu, penggunaan motor DC perlahan-lahan digeser oleh motor induksi. Karena bentuknya kokoh, pemeliharaannya mudah dan efisien, maka motor induksi banyak digunakan. Namun, demikian motor induksi adalah sistem coupled di mana ada saling ketergantungan antara torka dan fluksi. Dengan berkembangnya teknik vektor kontrol, maka kelemahan pada motor induksi dapat diatasi dengan teknik mengubah sistem couple menjadi decouple. Dengan sistem ini, arus penguatan dan arus beban motor dapat dikontrol secara terpisah, sehingga torka dan fluksi dapat diatur secara terpisah seperti halnya motor DC. Kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Pada percobaan ini, kami memiliki beberapa parameter yang dapat menjadi variabel bebas, yaitu jumlah lilitan, luas kumparan, panjang kawat, jarak terhadap medan magnet, serta jumlah baterai. Setelah percobaan dilakukan, kami mendapatkan bahwa semakin besar luas suatu kumparan, maka semakin cepat kumparan tersebut berputar. Hal itu sesuai dengan rumus momen couple di mana besar alas berbanding lurus dengan momen putar. Maka dapat disimpulkan bahwa luas alas kumparan mempengaruhi momen putar kumparan tersebut. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.